Yo guys, jumpa lagi dengan gue Andreas Tobing di YouTube channel gue yang seperti biasa di sini akan membahas seputar investment khususnya di cryptocurrency dari fundamental, technical semua bakal kita bahas di sini. Oke? Dan ya langsung aja ya guys ya. Kali ini kita akan bahas apa ya? Mungkin gue nggak akan begitu banyak lah ya. Sebenarnya gue bakal lebih emphasizing aja ke poin-poin yang sudah gue berkali-kali explain juga sebelumnya. Dan by the way, gue bikin video ini di tanggal 23 Desember ya, hari ini di jam 21.14 gue bikin video ini. Dan langsung aja kita bisa lihat sekarang gue buka dari Bitcoin monthly chart ya. Dan kita bisa lihat sama-sama hampir pasti lah ya, bisa dikatakan hampir pasti Bitcoin di Desember ini, bulan Desember ini akan ditutup kembali dengan hijau ya. So ini adalah December ya, bulan yang bullish untuk Desember karena Bitcoin sudah mengalami kenaikan sekitar 15% dari sejak awal Desember, dan ya hopefully kita bisa expect sama-sama Bitcoin akan close around di atas 40.000 di bulan Desember ini. Fingers crossed ya, semoga dikasih di atas 40.000 close di bulan Desember ini ya, kita lihat ya. But guys ya, ini yang gue mau remind ke kalian ya, untuk mungkin kita akan lebih mulai apa ya, berhati-hati di bulan ini. Khususnya sorry, maksudnya di bulan depan, khususnya menjelang Bitcoin halving. Ini yang gue juga berkali-kali udah remind ke kalian, ya untuk be careful ya dengan apa ya, kemungkinan volatility yang akan terjadi di market gitu. Kemungkinan akan adanya shake out ya, kalau misalnya ternyata ada satu berita negatif yang gue juga nggak mau menduga-duga apa sih gitu ya. Ada possible shake out yang gue berkali-kali juga mention. Karena sebetulnya kalau ini ya, kali ini gue explain dari monthly chart ya. Ini yang di sebelumnya kalian bisa lihat ya, ini adalah di cycle sebelumnya yang mana gue udah menjelaskan di beberapa YouTube video gue kalau gue consider movement Bitcoin ini yang di cycle ini mimicking di cycle sebelumnya di tahun 2019-2020. Kita lagi mimicking pergerakan ini. Kenapa? Tesis gue ya sederhana. Yang pertama, kita tidak ada winter ya, tidak ada winter berkepanjangan. Kalau sebelum-sebelumnya ketika Bitcoin drop ke sentuh bottomnya kan ada periode sekitar 6 bulan bahkan lebih Bitcoin itu apa ya, yaitu winter. Bitcoin itu konsolidasi sangat panjang gitu. Ini gue bukain deh biar kalian ngerti maksud gue. Ini alasan gue mengatakan hal ini. Nih kalian bisa lihat ya di area sini ya. Gue consider this is the winter untuk Bitcoin ya. Dan bahkan mana lagi sih? Bentar nih ya. Nih di sini. Terus sayangnya tidak ada yang sebelumnya lagi ya. Jadi gini, kalau di yang sebelumnya ini kan ada winter yang cukup panjang nih. Di sini gue monthly aja lah biar gampang lah ya. Gitu. Di sini Bitcoin bergerak apa, konsolidasi cukup panjang. Tapi di cycle ini yang sekarang di sini adalah gerakannya V-shape gitu ya. Tapi habis itu drop lagi gitu. Maka berdasarkan dari sinilah gue menganggap ini ada kemungkinan terulang kembali ya. Di sini jebret gitu. Ya itu udah berkali-kali gue mention ya. Kita langsung aja balik ke yang sini. Nah, so guys, gue consider sebaiknya kita apa ya? Gue consider berhati-hati dalam arti lu pada open short. Gak, gue sama sekali gak rekomen hal itu ya. Gue jujur gak di posisi itu. Tapi expect apa ya? Secara psikologi kalian tuh siap untuk segala kemungkinan yang terjadi. Karena kalau based on apa ya, market structure aja kalian bisa lihat ya, ini naik terus turun. Nah tapi disinilah yang terjadi yang namanya HL ya, higher low gitu ya. Tentu kalau berdasarkan apa ya, technical analysis ya, higher low itu adalah satu pijakan yang sangat baik ya, satu tumpuan yang sangat enak untuk habis itu kita melanjutkan trennya gitu ya. Nah, untuk Bitcoin ya, kita bisa lihat sama-sama nih. Gue move ke weekly aja ya biar kita di sini punya gambaran yang lebih jelas. Bitcoin di sini gue ngelihatnya apa? Kalau kita based on monthly ya, ini dari sini dulu. Gue sih ngelihatnya ya, possibility skenario yang pertama adalah seperti ini. Ya, naik lagi mungkin di area sini, dropnya sampai sini. Ini skenario pertama versi gua ya. Makanya di video terakhir gue sudah revisi target untuk Bitcoin jika memang ada negatif news, jika memang ada strong FAT gitu ya, strong negative news, maka gue expect target pertama gue adalah around sini 30 sampai 32 ya. Jika memang seheboh itu, sekali lagi seheboh itu, bisa aja piercing down sampai ke area sini nih sekitar 18 sekitar 20 sampai 24 ribu. Tapi gue bilang dulu nih sama kalian ya, again personal opinion, menurut gue peluang untuk Bitcoin drop sampai sini sudah semakin kecil.
Ya, kan gue nggak bicara ilmu pasti di sini ya, gue bicara probabilita ya. Menurut gue peluang untuk Bitcoin bisa drop sampai sini tuh semakin kecil, sehingga gue expect kalau misalnya memang ada strong FAT, ada strong negative news gitu ya, ini akan menjadi clear target gue ya. Gue akan bener-bener load position gue di area sini lagi gitu. Ini buat gue satu pijakan yang sangat baik gitu. Tapi ya sekali lagi gue bilang ya, kalau lu pada meyakini enggak lah, nggak mungkin ini up only sampai halving terus up only, ya silakan aja sih kalau kalian berpikir kayak gitu. Jujur gue nggak di posisi itu ya. Outlook gue tuh udah jelas, gue udah berkali-kali bilang di sini dan di TikTok gue juga. Gue expect Bitcoin akan reach all time high-nya lagi somewhere in Oktober sampai November di tahun 2024 ya. Sehingga ya ini prediksi gue untuk tahun depan. Tahun depan mungkin akan lebih boring walaupun lebih terkesan lebih bullish ya. Udah ada halving, udah ada spot ETF gitu ya. Cuman gue bener-bener ngelihat saat ini tuh semua harganya tuh sudah priced in gitu. Apalagi di alts ya. Alts itu terbangnya banyak yang gak ngotak, banyak yang gila banget terbangnya gitu. Cuman gue nggak mau gue nggak mau analisis alts satu persatu ya. Buat gue terlalu ya pusing lah lu pada gitu. Gue juga nggak gitu segitunya perhatiin juga. Gue akumulasi yang gue yakin aja, akumulasi yang gue bener-bener memang udah gue bidik dari sejak awal tahun, dan ya sudah gue konsisten akumulasi itu aja gitu. Jadi kayak gue nggak mau terlalu perhatiin semuanya gitu, pusing soalnya. Karena kalian tahu lah, kripto ini market yang bergerak dengan sangat cepat, sehari bisa listing ratusan bahkan ribuan token baru, dan sangat sulit untuk kalian bisa follow semuanya. Kalian sangat sulit untuk bisa ikutin semuanya mana yang akan naik gitu. Even misalnya secara kontrak bagus, tidak ada honeypot, tidak bisa di renounce gitu ya, tidak bisa tapi maksudnya gini, banyak banget faktornya gitu, sehingga menurut gue butuh luck banget kalau kalian bisa menemukan token baru, khususnya yang baru ya, token baru, dan yakin itu pasti jackpot gitu ya. Susah, makanya kayak gue memilih untuk ya udah apa yang sudah gue pelajari sebelumnya, apa yang sudah menjadi strategi gue untuk gue akumulasi dan gue hold for long term gitu. Nah, jadi gini guys ya, sekali lagi gue remind, jika memang dikasih sama market, ya menurut gue this is the best scenario possible-nya untuk saat ini. Menurut gue jujur berpikir ya, saat ini ya, dengan semua yang available saat ini, gue berpikir ada peluang ini untuk terjadi, but we'll see ya. We'll see ya, kita lihat aja sama-sama nanti apa yang akan terjadi di market selanjutnya ya. Gue nggak bisa tahu persis, tahu-taunya misalnya spot ETF delay gitu, gua nggak tahu, atau misalnya ternyata spot ETF approve, ada catastrophic news lagi dari sisi yang lain. Ini gua nggak pernah tahu, dan gua nggak berusaha nebak-nebak. Gue cuma ngelihat chart, jujur. Pendekatan gue cuma ngelihat chart ini ya, karena menurut gue chart ini sudah merepresentasikan emosi daripada market, merepresentasikan apakah market dalam kondisi greed atau market dalam kondisi hype, euforia gitu. Yang biasanya ya tahu sendirilah, setelah euforia biasanya panik gitu. Jadi gue melihat adanya kemungkinan sekali lagi ya, kemungkinan untuk sebelum Bitcoin halving akan ada satu panic mode terlebih dahulu ya, baru habis itu kita up only guys ya, kita up only. Gue sangat-sangat menantikan hal itu. Gue sangat menantikan kita semua bisa print money gila-gilaan dari, ya terserah kalian mau invest yang mana sesuai conviction kalian, dan kita semua akan print money sama-sama ya, dan we are gonna make it in the next cycle. Itu yang sangat-sangat gue nantikan ya, itu yang gue mau sampaikan ke kalian semua ya. Tapi ya disclaimer ya, dibilang gue 100% yakin ini pasti terjadi, enggak. Personally gue melihat probabilitasnya lebih dari 50%. 100% nggak ada yang tahu market bakal kemana ya. Tapi ya sudah, kalau memang gue salah, gue happy juga kalau gue salah gitu, karena gue sudah akumulasi dari sejak awal tahun. We'll see ya, we'll see. Tapi jujur nih ya, gue sama kalian ya, gue lagi mulai agak-agak ngerem akumulasi, terutama Bitcoin ya. Gue lagi agak ngerem dikit gitu. Tapi ya ada lah kripto-kripto lain yang tetap gue beli gitu, terutama di ekosistem BRC. Kayak ya ini gue cerita aja lah ya, kemarin di mana di di ekosistem BRC gue baru beli ini nih ya. Ini gue beli
One Cat ini kan game di Bitcoin ecosystem, game pertama di Bitcoin ecosystem gitu ya. Gue belinya di CoinEx ya, by the way. Enggak, gue beli di BitGet ya. Karena BitGet yang listing duluan, gue jujur ngelihat BitGet ini sama CoinEx, mereka berdua ini kayak lagi berlomba-lomba juga untuk apa ya, mengcapture narasi daripada ekosistemnya BRC20. Makanya banyak yang kayak BRC20 token setelah dari Unisat gitu ya, setelah rilis di BRC ya, mereka habis itu checks pertama yang rilis adalah either BitGet atau CoinEx nih ya, kalian bisa lihat di antara itu. Ya, gue pakai itu. This is not endorsement, tapi kalau kalian mau pakai BitGet or CoinEx, kalian juga bisa sign up dari kalian bisa cek link di description gue. Di situ ada kode referral, karena kalau kalian sign up di situ, kalian bisa mendapatkan extra discount 30% pada saat kalian melakukan trading. So, benefitnya di kalian ya. Itu benefit utamanya di kalian bisa dapat extra discount gitu. Contoh kayak Bitcoin Cats ini baru gue pick up dari minggu lalu sebenarnya. Dari pas gue masih di Taiwan, gue udah pick up token ini ya. Gue udah pick up Cats ini dari gue masih One Cat ini dari gue masih di Taiwan kemarin. Terus belum lagi ada yang gue perhatiin ya, karena kan banyak banget ya. Dan yang menarik ini ya, gue mau kasih sama teman-teman yang menariknya dari ekosistem BRC20 dan kenapa gue kayak melihat ini punya good chance, karena rata-rata, nggak semua, rata-rata ya. Rata-rata itu adalah supply-nya itu udah 100% rilis gitu. Nih kalian bisa lihat ini ya, again ini ya, ini self-reported circulating supply-nya itu sudah fully vested gitu. Sudah rilis semuanya 5 miliar gitu. Jadi kayak buat gue tekanan. Jadi gini, ini tuh udah kayak gue ngeliatnya, gue jujur belum pelajarin tokenomics segala macamnya, apakah ini fair launch atau apa gitu, karena waktu itu pas gue beli ini gue cuma ngeliat narasi di Twitter, wah ini Bitcoin game baru dari ada yang nge-shield juga dari apa CT yang gue follow, oke lah beli gitu. Ya udah gue beli, kayaknya masih di 0, di bawah 0,005 lah yang jelas, tapi 4 atas gitu, bukan yang kayak 3 atau jauh gitu, enggak, sekitar nih kalau nggak salah nih di sekitarnya ya, mungkin sekitar sini lah, 45, 47, 48 lah, di sekitar situ gue belinya gitu. Jadi kayak udah lumayan lama sebenarnya gue beli ini di Coin Market Cap kan baru nih, padahal ini gue beli udah dari minggu lalu gitu ya. Jadi seperti yang gue bilang juga di video sebelumnya, gue akan sangat-sangat memperhatikan ekosistem BRC20 ya. Nih di kalian bisa lihat Coin Market Cap, kalian klik yang kategori ini BRC20. Gue secara pribadi sangat memperhatikan ini sih, karena kalau ada satu ekosistem yang gue sangat bullish untuk next ya, untuk next cycle ya, satu aja kalau gue boleh pilih, gue akan tetap katakan BRC20 ini yang buat gue paling hot, karena rata-rata pairingnya Bitcoin, utility-nya kita memberikan more utilities to Bitcoin, sehingga gue sangat-sangat bullish dengan ekosistem ini gitu ya. Terserah lah lu mau pilih mana ya, lu pelajarin sendiri aja. Gue juga nggak mau terlalu overshield gitu. Yang jelas kayak ini kan gue udah mention juga, gue punya Sats, gue punya Multibit gitu, yang lainnya tapi belum ada yang gue beli lagi ya. Karena jadi gini, gue jujur masih berpikir, karena gue masih berpikir Bitcoin bakal ada satu koreksi terlebih dahulu. Gue nggak mau seagresif itu gitu untuk akumulasi yang kayak gini-ginian gitu. Kayak gue gue jujur untuk sekarang kayak gue lagi agak ngerem lah pembelian gue gitu. But ya kalau misalnya nanti memang terjadi, wah itu baru gue akan heavy banget tembak di situ, di ekosistem ini gue akan heavy banget untuk tembak semuanya. Dan ya we'll see. Walaupun yang sekarang lagi paling hot kan nih Solana nih ya. Solana ekosistem ini lagi hot gila-gilaan banget. Wah gila sih, Solana kacau banget. Gila. Tapi ya gue jujur nggak banyak di sini. Gue bakal fokus sih ke BRC20 secara pribadi ya. Karena ya lu tau lah guys, ekosistem terlalu banyak ya, sulit untuk kalian bisa follow semuanya secara optimal, sulit. Menurut gua personal opinion, kalian cukup pick satu yang kalian paling punya high conviction. Ya udah fokus di situ aja. Kira-kira gitu ya. Itu aja sih yang gue mau share sama kalian. Guys, let me know kalau kalian ada pertanyaan. Di video berikutnya gue bakal jawabin pertanyaan dari kalian deh. Ya, kalau kalian ada pertanyaan silakan. Di video berikutnya gue bakal jawabin semua pertanyaan kalian. Oke, guys. See you on next video. Bye-bye.